Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidina Suci Mandayasari dari kelas 11 ATPH 2 ingin mempresentasikan hasil laporan praktek kerja industri di TEPA SMK Negeri 1 Maja budidaya tanaman tomat. Pelaksanaan praktek kerja industri selama 1,5 bulan dari tanggal 10 Februari sampai 19 Maret 2021. Sejarah tomat. Penyebaran tomat di Indonesia dimulai dari Filipina dan negara-negara Asia lainnya pada abad 18. Pada awalnya, tomat yang pertama kali ditanam oleh suku Inca dan Aztec ini masih berubah kecil dan produktivitasnya juga masih rendah. Hal ini jelas beda dengan kondisi sekarang. Selain kuantitas dan kualitasnya buahnya tinggi, tanaman tomat juga mampu beradaptasi pada berbagai kondisi, mulai daerah dataran rendah, dataran tengah, dan dataran tinggi. Taksonomi. Sistem taksonomi tumbuhan dapat diklasifikasikan tanaman sebagai berikut: kingdom, plantae, divisi Magnoliaceae, anak divisi Angiospermae, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, family Solanaceae, genus Solanum, spesies Lycoversicum esculentum, subspesies Lycoversicum esculentum var. Commune. Morfologi. Akar tanaman tomat merupakan tanaman dikotil, tapi akar tanaman tomat tidak bisa menembus jauh ke daerah tanah. Akarnya berbentuk seperti serabut, menyebar ke segala arah. Batang tanaman tomat memiliki bulu-bulu halus dan kelenjar yang dapat mengeluarkan aroma khas dari tanaman tomat. Daun tanaman tomat juga memiliki bulu-bulu halus seperti batangnya. Tipe daunnya daun majemuk yang tiap tangkainya memiliki 5-7 helai daun dan berbentuk opal. Bunga tanaman tomat berwarna kuning cerah serta tersusun dalam tangkai bunga yang memiliki 5-10 bunga. Syarat tumbuh. Keadaan iklim tanaman tomat dapat tumbuh dengan baik dalam musim kemarau dan dengan pengairan yang cukup. Keadaan tanah. Tanaman tomat dapat ditanam di segala jenis tanah, mulai tanah pasir sampai tanah lempung. Tanaman tomat tumbuh baik dengan tanah pH 6,0 sampai 7,0. Persemaian dilakukan di dalam potray. Media persemaian adalah campuran tanah dan alat sekam dengan perbandingan 1:1, lalu benih dipelihara hingga umur 25-30 hari setelah disemai. Sanitasi adalah pembersihan lahan atau pengolahan lahan. Tanah digemburkan dengan cara cangkul tipis-tipis, berfungsi untuk meratakan tanah. Pembentukan bedengan. Setelah pengolahan tanah selesai, dilakukan selanjutnya dibuat bedengan membujur ke arah timur barat, bertujuan agar penyebaran cahaya matahari dapat merata ke seluruh tanaman. Juga dibuat parit-parit atau selokan untuk irigasi. Bedengan dapat dibuat lebar. Bedengan ukuran lebar 1-1,2 meter, panjang disesuaikan dengan keadaan lahannya, dan tinggi bedengannya 30 cm. Pengapuran. Bedengan yang sudah diolah sebaiknya diberi kapur. Pengapuran berguna agar tanah tidak terlalu asam. Kapur juga berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, mendorong aktivitas mikroba tanah untuk membantu penguraian dan menurunkan zat racun. Pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang domba. Terus lanjut ke pemasangan mulsa setelah bedengan selesai dipupuk dasar. Pembuatan jarak tanaman tomat yaitu 50x50 cm atau 60x60 cm. Dengan demikian tanaman dapat tumbuh bebas namun tidak terlalu renggang. Pembuatan lubang tanam. Dibuat lubang tanam dengan diameter 7-8 cm sedalam 15 cm. Penanaman. Bibit tomat bisa dilakukan pindah tanam setelah berusia 25-30 hari setelah semai. Penanaman dilakukan pada sore hari agar tanaman tidak layu dan beradaptasi pada lahan yang ditanami.
Pemeliharaan. Ada penyulaman. Penyulaman adalah mengganti tanaman yang mati, rusak, atau pertumbuhannya tidak normal. Misalnya tumbuh kerdil. Penyiangan. Penyiangan adalah proses dan cara membersihkan gulma. Gulma adalah tanaman pengganggu. Gulma yang menyerap zat yang dibutuhkan oleh tanaman tomat sehingga tomat tumbuh kerdil. Pembumbunan. Pembumbunan bertujuan untuk memperbaiki peredaran udara dalam tanah dan mengurangi gas atau zat-zat beracun di dalam tanah. Pemangkasan. Tunas yang tumbuh di ketiak daun harus segera dipangkas agar tidak menjadi cabang. Pemangkasan dilakukan paling lambat 1 minggu sekali. Penyiraman. Penyiraman hanya perlu dilakukan apabila keadaan cuaca menjadi sangat panas. Pemasangan ajir. Pemasangan ajir bertujuan sebagai tempat mengikat tanaman agar tidak roboh. Ajir dibuat dari bambu sepanjang 1,5 sampai 2 meter. Pemupukan. Setelah tanaman hidup sekitar 1 minggu setelah ditanam, harus segera diberi pupuk buatan. Dosis pupuk urea dan KCl dengan perbandingan 1:1 untuk setiap tanaman antara 1 sampai 2 gram. Pemupukan dilakukan di sekeliling tanaman pada jarak kurang lebih 3 cm dari batang tanaman tomat. Kemudian, pupuk ditutup tanah dan siram dengan air. Hama dan penyakit yang berada di tanaman tomat yaitu siput atau bekicot, ulat daun, belalang, semut, penyakit layu bakteri, bakteroid, penyakit rebah batang, blossom end rot, busuk ujung buah, dapan, penyakit busuk daun, cendawan Phytophthora infestans. Panen. Setelah 60-100 hari setelah penanaman biasanya buah tomat dan sudah matang. Tidaknya tomat dapat dilihat dari warna kulit buah, ukuran buah, keadaan daun tanaman dan batang tanaman. Pasca panen, buah tomat yang sudah dipetik dan terkumpul harus segera dibersihkan dari segala kotoran yang menempel dari permukaan kulitnya, mulai dari debu, percikan tanah, hingga sisa-sisa pestisida dan pupuk daun yang disemprotkan pada saat pemeliharaan tanaman. Buah tomat dapat dicuci dengan zat kimia pembersih kotoran dan sisa pestisida. Ini lihat video hasil selama kegiatan prakerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidina Suci Mandayasari dari kelas 11 ATPH 2. Saya Vina Regina Septiani dari kelas 11 ATPH 4. Saya Dede Supriyadi dari kelas 11 ATPH 1. Saya Ananda Novia Sapitri dari kelas 11 ATPH 4. Dan saya Devi Nailana Tulisa dari kelas 11 ATPH 1. Kami di sini mau memberitahukan kegiatan budidaya tanaman tomat selama praktek kerja industri di SMK Negeri 1 Maja. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.